Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Welcome to our podcast with Zahra Duenisa. Saya akan menemani kalian beberapa menit ke depan di podcast kali ini. Namun, kali ini ada yang spesial, yaitu ditemani oleh teman saya, Bunga Sriliza. Hai Bunga, gimana kabarnya? Hai Zahra, kabarku baik-baik saja. Oh ya Bunga, kali ini kita bahas sebuah permainan yang sering dimainkan oleh kita semua loh. Oh gitu, kalian tahu nggak permainan bersepeda? Bermain sepeda dan apa saja gaya yang ada pada olahraga bersepeda ini? Nah teman-teman, itu topik dan hal yang akan kita bicarakan. Kenapa ya sepeda dapat bergerak? Dalam hal ini, sepeda dapat bergerak karena adanya gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda dapat bergerak ataupun berhenti. Dan juga hubungan gaya dan gerak dalam bersepeda adalah gaya dapat dilakukan dengan didorong pada sedal sepeda. Jadi berkat gaya tersebut, sepeda dapat digerakkan. Gaya apa saja yang terdapat di sepeda Bunga? Oke, di sini dalam olahraga bersepeda, kita akan mengalami 4 gaya utama. Yang pertama, gaya angin, gaya hambat udara, gaya gesekan, dan gaya gravitasi, teman-teman. Coba jelaskan kenapa gaya angin ini bisa terjadi. Oke. Di mana dalam bersepeda, angin yang berhembus berlawanan arah dengan arah gerak si pengendara sepeda merupakan penghambat yang sangat menjengkelkan. Energi si pengendara akan terkuras banyak untuk melawan hambatan angin ini. Bayangkan untuk mempertahankan kecepatan 15 km per jam di tengah angin yang bertiup dengan kecepatan 10 km per jam, saja kita akan kehilangan sekitar 800 kalori setiap menitnya. Tetapi angin juga bisa menjadi faktor yang mempercepat gerakan sepeda jika arah tiupan angin searah dengan arah maju sepeda. Teman-teman, selain gaya angin, rupanya juga ada gaya gesek loh. Gaya yang bekerja saat sepeda melakukan pengereman gesekan. Saat pedal rem sepeda ditekan, ban akan dicepit oleh karet rem sehingga timbul gesekan. Gaya gesekan ini akan menahan laju kecepatan sepeda. Lalu, kecepatan sepeda berkurang sampai berhenti. Jadi, gaya gesek yang timbul akan menimbulkan perubahan kecepatan sepeda, bahkan menghentikan laju sepeda. Nah, teman-teman, pasti kalian pernah nggak menggunakan sepeda dengan jalan yang mendaki? Hal ini juga berhubungan dengan gaya pada sepeda, yaitu gaya gravitasi loh. Di mana gaya gravitasi memegang peranan penting saat pengendara sepeda melewati bukit. Gaya ini menarik kita ke bawah. Kita harus memberikan ekstra energi untuk melawan gravitasi ini ketika kita hendak menanjak bukit. Semakin tajam tanjakan bukit, semakin besar energi yang dibutuhkan untuk menaiki tanjakan ini. Namun, ketika menuruni bukit, gravitasi menjadi faktor yang berguna. Gravitasi mendorong sepeda turun lebih cepat. Misalkan sepeda sedang bergerak lurus dan agak miring ke kanan. Gravitasi akan membuat sepeda jatuh ke sebelah kanan. Agar sepeda tak jatuh, kita harus belokkan sepeda ke kanan sedikit. Usaha ini menghasilkan gaya sentrifugal yang akan mendorong sepeda ke kiri. Gaya sentrifugal inilah yang berkompensasi ke gaya gravitasi sehingga kita tidak jadi jatuh ke kanan. Sebaliknya, jika kita hendak jatuh ke kiri, kita harus belokkan sepeda ke kiri agar gaya sentrifugalnya ke kanan. Itu sebabnya kalau diamati, lintasan sepeda berkelok-kelok. Oh, jadi sekarang teman-teman sudah tahu kan gaya apa saja yang bekerja pada olahraga bersepeda. Tetapi ada gaya terakhir yang berhubungan dengan gaya bersepeda, yaitu gaya hambatan udara. Gaya hambat udara. Di samping angin bertiup kencang, udara sendiri dapat menjadi penghambat bagi si pengendara sepeda. Tubuh manusia yang duduk tegak di atas sepeda merupakan bentuk yang sangat tidak aerodinamik karena pengacauan aliran udara, sehingga memaksakan terbentuknya dua daerah dengan tekanan yang berbeda. Daerah di belakang tubuh pengendara sepeda bertekanan rendah, sementara daerah tubuh bertekanan tinggi. Perbedaan tekanan ini mengakibatkan tubuh pengendara terdorong ke arah belakang. Semakin cepat sepeda bergerak, semakin besar gaya dorong ini. Ini mencegah si pengendara untuk mengayuh sepeda secepat-cepatnya. Besarnya drag force ini sebenarnya dapat diminimalisasi dengan mengaplikasikan bentuk paling aerodinamik, yaitu bentuk yang ramping, dapat menembus udara dengan lebih mulus. Ini dilakukan dengan membungkukkan badan dalam suatu lomba bersepeda. Para atlet bukan saja beradu kekuatan untuk menjadi yang tercepat.
Jadi teman-teman, kesimpulan pada podcast kali ini adalah sebenarnya sangat banyak hubungan kehidupan kita dengan fisika, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam olahraga bersepeda, ada 4 gaya yang berperan dalam olahraga bersepeda: gaya angin, gaya hambat udara, gaya gesekan, dan gaya gravitasi. Dan masing-masing gaya ini memiliki peran yang berbeda, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Pasti kalian sudah paham kan gimana materi dalam podcast kali ini? Seharusnya sudah sih, kan sudah dijelaskan dengan secara rinci, teman-teman. Oke, terima kasih Bunga. Seru sekali bukan pembahasan kita? Saya dan Bunga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.